Oke, sahabat sekalian, pada sesi kedua ini kita akan belajar tentang skema Facebook marketing itu seperti apa. Dan di sesi kedua ini saya akan sedikit ngasih gambaran kepada teman-teman semuanya. Ini beberapa alumni kampus bisnis Umar Usman yang mereka banyak menggunakan media promosi adalah melalui online, yaitu khususnya Facebook marketing. Ada Bosep, kita biasa menyebut mereka adalah dengan panggilan bos ya. Misalkan nama Anda Indra, begitu nama Anda ada dipanggil Bos Indra dan lain-lain seperti itu. Dan Bosep ini dia berjualan tentang hijab Alsa ya. Beliau adalah alumni pertama dan saat ini omsetnya kurang lebih di 200 juta per bulan. Teman-teman bisa stalking di Facebooknya fb.com hijab Alsa. Kayak seperti mungkin bisa jadi teman-teman juga jadi reseller beliau. Seperti itu. Dan ini usianya masih muda banget, beliau tidak hanya lulusan SMA ya, seperti itu. Dan kemudian ada juga Bos Rijal, ini juga sama lulusan SMA, beliau adalah batch 2, mungkin usianya kurang lebih 21 atau 22 lah ya. Saat ini omsetnya 70 juta per bulan. Ya untuk anak usia lulusan SMA ya sangat-sangat lumayan lah, sangat-sangat besar sekali. Omset 70 juta per bulan, kalau ngambil margin di angka 20% aja berarti 1,4 per bulan ya, itu paling kecil. Tapi yang saya tahu itu margin keuntungannya di angka 40% seperti itu. Bisa teman-teman stalking di facebook.com toko sepatu Aira. Kemudian Abbas Debi juga. Ini alumni batch 2, saat ini omsetnya 100 juta, beliau hanya jualan jam tangan aja, tapi beliau media yang dipromosikan adalah melalui Instagram. Jadi teman-teman bisa stalking di instagram.com trendsen.com seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran mengenai tentang Facebook Ad dan beberapa para pelaku bisnis online itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada video untuk teman-teman supaya tahu gambarannya seperti apa. In this short video, you'll learn how Facebook ads can help your business reach the right people. Facebook is different than other ways of advertising because we can get your ads to just the right people. More than 1 billion people around the world use Facebook. And everyone sees Newsfeed, a stream of information from their friends, family, and things they're interested in, like movies and music, sports and activities, and businesses too. With so many people on Facebook, we can connect your business to the right people right when they're open to discovering. Here's how your ads can reach the right people. When you create an ad, you can pick the type of people you want to reach by choosing certain traits, so you can find the people who are most likely to be interested in your business. Choose from options like age, gender, location, and their interests, like biking, cooking, or gadgets, and so much more. You can even reach people by the specific device they use to check Facebook, like computers, phones, and tablets. And using partner categories, we can help you understand what people like to do off Facebook too, like if they want to buy a car or shop for premium pet food. Your audience can be narrow or broad. It's all about who you want to reach. When your ad runs, only the people with the traits you picked will see it. This makes Facebook a really efficient way to reach new customers and grow your business. With custom audiences, you can advertise for people you already know. For example, if you have the emails or phone numbers of people you do business with, we can help you reach them on Facebook. So you can run ads to reach existing customers or exclude them from ads to meet new ones. And when you upload customer information, it's used in a secure, anonymous, and privacy-safe way, so you can reach people while keeping their identities private and secure. And with lookalike audiences, you can find even more people who are similar to your customers. With just a click, Facebook can connect your business to groups of people similar to your customers, people who like your page, and the people who shop on your website or app. We want to make Facebook valuable and meaningful for everyone, which is why we show people relevant ads based on who they are and what interests them, and why we help your business enjoy an efficient and powerful way to reach customers. Ya, semuanya gambaran tentang skema target Facebook tadi. Oke. Nah, di sini saya akan mendekatkan terkait dengan tadi, menjelaskan lebih detail mungkin terkait marketing Facebook ya. Bagaimana Facebook ini meet the people who love your business ya. Who will love your business. Nah, bagaimana Facebook akan mempertemukan orang-orang yang menyukai bisnis Anda. Oke. Nah,
Facebook bagaimana mencapai target dari bisnis Anda ya. Bagaimana Facebook ini membantu Anda mencapai target goal Anda. Ada berapa target kategori yang bisa dipersingkat ya. Bagaimana Facebook Ads ini dia mendrive online sale. Bagaimana mengarahkan penjualan Anda secara online, itu yang pertama. Kemudian increase local sale. Kita juga bisa meningkatkan jenis transaksi lokal bisnis Anda ya, bisa meningkatkan misalkan supaya orang tahu bahwasanya di tempat ini ada bisnis ini loh. Nah, itu salah satu fungsinya ya. Kemudian promote your application. Nah, misalkan Anda punya aplikasi, kita bisa mempromosikan aplikasi itu supaya orang banyak menggunakan aplikasi Anda. Contohnya misalkan Gojek, kemudian Bukalapak, dia juga sama mempromosikan produk mereka supaya orang banyak menginstal ya. Kemudian keempat adalah raise brand awareness, meningkatkan branding bisnis Anda ya. Kita tahu contoh seperti brand-brand besar Toyota, Yamaha, kemudian Quicksilver dan lain, mereka pun sama, mereka membangun branding di dunia online mereka ya, salah satunya dalam Facebook Ad supaya orang banyak mengenal mereka, walaupun memang target di situ adalah bukan target penjualan, tapi mereka adalah target membangun branding awareness seperti itu. Nah, ini salah satu ataupun ada 4 tujuan dari Facebook marketing ini seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana alur kerjanya ya, alur kerja di Facebook bisnis ini ataupun Facebook marketing ini. Yang pertama adalah you know your business. Kita sebagai posisi yang punya akun Facebook ya, kita yang lebih tahu tentang bisnis kita atau produk kita. Kemudian we know people. Kita pun tahu di Facebook ini banyak sekali orang-orang yang terkonek dengan Facebook ya kan. Facebook connect business with people. Nah, adalah fungsi dari si Facebook ini, dia menyambungkan bisnis kita dengan para pengguna Facebook itu sendiri sesuai dengan target market kita seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah kita yang punya produk, kemudian yang kedua adalah audiens atau calon customer kita, yang keempat adalah si Facebook menghubungkan bisnis kita dengan para audiens customer kita seperti itu. Nah, maka fungsi di sini Facebook adalah sebagai konektor seperti itu. Dan konektor di sini adalah menggunakan Facebook Ad atau Facebook iklan berbayar. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada study case, ada sebuah website ya, seperti ini tentang iPhone.com. Saya nggak tahu untuk saat ini masih ada atau enggak, tapi ini beberapa tahun yang lalu ini masih ada ya. Namanya tentang iPhone.com seperti itu. Dan tampilan hanya seperti ini ya, sangat sederhana sekali. iPhone bumper, gambarnya pun jangan gini doang. Tidak menarik, tidak warna-warni, hanya gini doang. Jika saya, anggaplah ini adalah website saya, jika saya jual Facebook website ini kepada Anda berani berapa kira-kira? 1 juta atau enggak? 500 ribu? 600 ribu? 5 juta? 10 juta? Oke, ya anggaplah Anda berani ini di angka 1 juta, anggaplah ya. Oke, seperti itu. Tapi ternyata ini terjual dengan harga 60 juta. Bayangkan, website seperti itu terjual 60 juta. Mengapa bisa terjual seharga sekian? Karena ternyata si website ini bisa menghasilkan net profit atau nilai keuntungan per harinya adalah 1,6 juta. Seperti itu. Jadi jika Anda anggaplah 60 juta beli, bisa return of investment atau balik modal itu kurang lebih di angka berapa hari? 40 hari lah kurang lebih ya, 40 hari. Jadi ini bisa balik modal dalam 40 hari seperti itu. Oke, mengapa? Ya. Oke. Mengapa bisa terjual seperti itu? Oke. Nah, si website ini terjual dengan harga 60 juta. Kenapa? Karena ternyata si website ini dipromosikan dengan Facebook. Ya. Ini judulnya tentang iPhone. Jadi isi-isinya dia adalah menjual aksesoris iPhone. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu segmen orang yang menggunakan iPhone adalah orang-orang ya pasti dia udah punya Android, punya BlackBerry, artinya dia punya penghasilan lebih dong seperti itu. Dan setiap aksesorisnya ini cukup lumayan, harganya di angka 500 ribu lah, 700 ribu seperti itu. Sehingga apa? Kita menjual barang-barang yang net profitnya tinggi, yang cepat laku, kemudian menjual kepada orang-orang yang benar-benar
punya duit. Nah itu masalahnya ya, seperti itu. Sehingga pas di iklan itu dia mengiklan, saya ingin mengiklankan tentang iPhone.com ini, saya menyasar orang-orang yang menggunakan iPhone. Udah gitu doang, ya kan? Udah gitu doang. Sehingga iklan ini akan sampai kepada orang-orang yang menggunakan iPhone saja. Artinya sangat tersegmen seperti itu. Dan mereka adalah punya duit, pasti dong. Segini murah, aksesoris segini jarang-jarang loh. Akhirnya mereka beli seperti itu. Maka website ini adalah terjual di angka 60 juta. Dan si penjual ini memberikan semua teknik-teknik penjualannya kepada si pembelinya. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian reach customer, reach out the right people.